Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Piona Uliacara, saya siswi kelas 11-9 SMA Negeri 1 Kuningan. Di video kali ini saya akan membahas materi sejarah yang sudah saya pelajari mengenai kekuasaan VOC, Republik Batak, Inggris, dan Belanda di Indonesia. Juga akan membahas mengenai politik pintu terbuka dan politik etis. Oke, yang pertama mengenai kekuasaan VOC di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Belanda adalah salah satu bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia dan mendirikan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. VOC ini adalah singkatan dari Verenigde de Oost-Indische Compagnie, yaitu sebuah kongsi dagang Belanda di Indonesia. VOC dikelola oleh 17 orang yang disebut sebagai Heren Jeventien atau Dewan 17. Mereka juga menanamkan sahamnya di VOC. Masa kekuasaan VOC di Indonesia yaitu dari tahun 1602 sampai 1799. Nah, apa sih latar belakang didirikannya VOC di Indonesia? Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya mendirikan VOC karena yakin hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Atas prakarsa Prins Maurits, wali negara Belanda, VOC akhirnya resmi dan didirikan. Tujuan utama didirikannya VOC diantaranya menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang-pedagang dari bangsa Eropa lainnya, terutama bangsa Spanyol, Portugis, dan Inggris, serta menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia dan mendapatkan hak istimewa yaitu hak oktroy yang berupa hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Untuk merealisasikan monopoli perdagangan di Indonesia, Belanda menetapkan kebijakan-kebijakan. Yang pertama, kebijakan Hongitochten, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Yang kedua, kebijakan Kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang ketiga, kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Yang keempat, Verplichtreventie, yaitu kewajiban menyerahkan hasil pertanian atau menjual hasil taninya kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan dan dilarang untuk menjualnya kepada bangsa Eropa lainnya. Yang kelima, Preangerstelsel, yaitu tanam paksa berupa kopi di Priangan, Jawa Barat. Keberhasilan VOC dalam memperluas wilayah kekuasaan justru menyebabkan Heren Jeventien kewalahan mengelola VOC, sehingga Heren Jeventien menunjuk Peter Booth sebagai gubernur VOC pertama yang bertugas untuk menata kelembagaan VOC. Nah, pada masa itu Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC. Batavia terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama disebut sebagai Benteng Batavia yang berisi rumah gubernur, gereja, kantor-kantor utama VOC, gedung arsip, dan tempat tinggal tentara VOC. Bagian kedua berisi pemukiman. VOC kemudian membangun benteng pertahanan dan tempat untuk memasarkan barang dagangan di wilayah yang berhasil dikuasai. Selama masa perkembangannya, VOC telah banyak mengalahkan penguasa pribumi. Nah, bagaimana sebuah kongsi dagang yang begitu besar akhirnya runtuh? Berawal pada tanggal 24 Maret 1799, Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC dan panglima tertinggi tentara VOC. Dengan adanya ketentuan tersebut, Heren Jeventien harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja. Struktur organisasi seperti ini menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Akibatnya, kepentingan pemegang saham terabaikan. Selain itu, VOC mulai terlilit banyak hutang dan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan karena besarnya pengeluaran pemerintah
untuk membiayai serangkaian perang. Anggaran semakin membengkak karena pengurus POC menetapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu, para pegawai POC banyak yang melakukan korupsi. Oleh karena itu, POC sering disebut sebagai Pergan Order Korupti yang artinya tenggelam karena korupsi. Akibat berbagai kondisi buruk yang dialami POC inilah, akhirnya saham dan daerah kekuasaan POC diambil alih oleh pemerintah Belanda untuk menutupi utang POC. Pada tanggal 31 Desember 1799 dan pemerintah Belanda resmi membubarkan POC. Oke, next ke pembahasan mengenai kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis kemudian membentuk pemerintahan baru bernama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja William V yang melarikan diri ke Inggris mengeluarkan surat perintah yang dikenal dengan surat-surat Kew yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayah Belanda kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Pihak Prancis pun bertindak cepat mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia seperti Padang, Ambon, Aceh, dan mulai memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Batak ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan POC di Kepulauan Nusantara. Untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, Louis Napoleon menunjuk seorang yang kuat dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia yang bernama Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1808 sampai 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris, menghapus feodalisme, dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Daendels telah mengubah citra Daendels di mata rakyat. Daendels yang awalnya dianggap sebagai pemimpin muda yang demokratis dan revolusioner berubah menjadi pemimpin yang diktator, terutama ketika Daendels mengerahkan rakyat Indonesia untuk kerja rodi, membangun jalan dan pangkalan. Kesalahan terbesar yang dilakukan Daendels adalah menjual tanah-tanah kepada pihak swasta, dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan Daendels untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya Daendels ditarik dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Louis Napoleon kemudian menunjuk Jenderal John William Johnson untuk menggantikan posisi Daendels. Johnson adalah seorang politikus berkebangsaan Belanda yang awalnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal di wilayah Afrika Selatan. Namun pada tahun 1806, Johnson terusir karena wilayahnya jatuh ke tangan Inggris dan Johnson ditugaskan ke Indonesia mulai tahun 1811. Namun ternyata Johnson tidak bisa berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh pemerintahan Republik Batak. Akibatnya, serangan pasukan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Johnson. Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Pasukan Johnson mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan Leguin Mangkunegara, sebuah angkatan bersenjata yang dibentuk Daendels untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya, pasukan Inggris lebih kuat sampai akhirnya Inggris berhasil mengalahkan pasukan Johnson di daerah Tuntang Salatiga. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangi Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Perjanjian Tuntang berisi Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dilakukan Belanda diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Oke, next ke pembahasan mengenai kekuasaan Inggris di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1811 sampai 1816. Pada tanggal 18 September 1811, Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas
Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia, dengan pusat kekuasaan terletak di Batavia. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Dan yang ketiga, tanah adalah milik pemerintah. Kebijakan Raffles dalam bidang politik dan pemerintahan. Raffles menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, terutama yang anti terhadap Belanda. Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Raffles mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang tunai. Pada waktu berkuasa, Raffles sering mencampuri urusan-urusan kerajaan lokal. Salah satunya mencampuri konflik yang terjadi dalam kerajaan Yogyakarta. Kebijakan Raffles dalam bidang sosial dan ekonomi diantaranya menghapus segala bentuk penyerahan wajib seperti penyerahan wajib hasil petani, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan, memonopoli garam, menjual tanah kepada swasta, dan melanjutkan usaha penanaman kopi. Memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Memberlakukan sistem sewa tanah. Namun dalam pelaksanaan kekuasaannya, Raffles menemui banyak kendala seperti kurangnya pengawasan pemerintah, peran kepala desa dan bupati yang lebih kuat dibandingkan dengan asisten residen yang berasal dari Inggris, serta sulitnya melepaskan budaya sebagai penjajah. Dan masih ditemukan banyak perbudakan, kerja paksa, dan monopoli kepada kekuasaan Raffles, sehingga dapat disimpulkan Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Selama masa kepemimpinan Raffles, pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti. Sementara itu, rakyat Indonesia tetap menderita. Namun di luar semua itu, pemerintahan Raffles memberikan beberapa pengaruh positif bagi Indonesia. Salah satunya berdirinya Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles bernama Olivia Raffles. Ditemukannya tanaman endemik Indonesia yang diberi nama Rafflesia arnoldi atau oleh orang Indonesia disebut dengan bunga bangkai. Pemerintahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, pada tahun 1815, Raffles digantikan oleh John Pendle. Namun tidak lama setelah pergantian kepemimpinan Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Oke, next ke pembahasan mengenai kekuasaan Belanda di Indonesia. Sejak masa awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa krisis karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Lalu, pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van de Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi, yaitu dikenal dengan istilah kulturstelsel yang artinya tanam paksa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia seperti kopi, tembakau, tebu, dan nila. Usulan mengenai sistem tanam paksa ini disetujui oleh Raja Belanda. Van den Bosch kemudian diangkat sebagai gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Secara rinci, beberapa ketentuan tanam paksa diatur dalam Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22, diantaranya berisi petani pribumi harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah petani yang dipakai untuk tanam paksa bebas dari pajak. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Penduduk pribumi yang bekerja di lahan tanam paksa diawasi oleh penguasa pribumi. Sedangkan penduduk yang bukan petani wajib bekerja di pabrik-pabrik atau perkebunan milik pemerintah. Para penguasa pribumi akan diberi bonus oleh pemerintah Belanda bila setoran hasil pertanian yang diberikan kepada pemerintah Belanda besar.
Oleh karena itu, demi dapat bonus yang besar, para penguasa pribumi memaksa para petani untuk menanam sebanyak-banyaknya. Menurut ketentuan yang awalnya hanya 1/5 dari luas tanah pertanian, menjadi lebih dari 1/5 bahkan lebih dari setengah luas tanah milik petani digunakan untuk tanam paksa. Sementara itu, Belanda telah merenggut keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia. Mulai dari tahun 1831 sampai dengan 1877, kekayaan Belanda mencapai 832 juta gulden karena utang-utang VOC. Karenanya utang-utang VOC dapat dilunasi dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun lagi. Namun pelaksanaannya yang tidak manusiawi ini menimbulkan pro dan kontra di antara elit politik Belanda. Elit politik Belanda yang kontra terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok liberal. Sedangkan elit politik Belanda yang pro terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok konservatif. Pada tahun 1860, terbit dua buah buku yang semakin mendorong pro dan kontra sistem tanam paksa. Kedua buku ini memberi kritik keras terhadap sistem tanam paksa. Sejak terbitnya kedua buku ini, secara berangsur sistem tanam paksa mulai dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, di mana kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan kepada pihak swasta, sehingga disebut juga sebagai sistem usaha swasta. Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem usaha swasta ini tetap membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia karena pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan. Bahkan Belanda semakin gencar memaksa rakyat membangun jalan raya, jembatan, jalur kereta api, saluran irigasi, dan benteng-benteng untuk kepentingan roda perekonomian Belanda. Di samping itu juga harus melakukan kerja paksa, rakyat juga masih harus membayar pajak, sedangkan hasil pertanian mereka menurun, rakyat pribumi tetap hidup menderita. Oke, next ke pembahasan mengenai politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Adapun latar belakang politik pintu terbuka sendiri antara lain penyimpangan yang ada pada sistem tanam paksa yang membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Yang ketiga adalah kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. Yang keempat, pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang terakhir adalah adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Selanjutnya, kebijakan pintu terbuka di sini antara lain 1870 itu sistem tanam paksa dihapuskan. Selanjutnya, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu, masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sendiri di sini berperan sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Selanjutnya adalah pelaksanaan pintu terbuka ini berkembang berbagai perkebunan yang ada di Indonesia, yaitu perkebunan tembakau, kemudian ada perkebunan tebu, kemudian ada perkebunan kina, ada perkebunan karet, ada perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan teh. Selanjutnya adalah dampak politik pintu terbuka bagi Belanda, yaitu sangat memberikan keuntungan yang besar terutama bagi kaum swasta dan juga pemerintah kolonial Belanda. Hasil produksi perkebunan melimpah mengalir ke negeri Belanda. Kemudian negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Adapun dampak lainnya yaitu sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. Kemudian masuknya modal swasta asing. Penduduk hidup dalam kemiskinan, menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras, menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan kebanyakan barang-barang impor dari Eropa.
Rakyat menderita karena masih diterapkan kerja rodi dan adanya hukuman berat tadi, yaitu punalisasi. Kemudian rakyat pedesaan mulai mengenal sistem upah. Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil-hasil perkebunan yang sangat penting. Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun proyek prasarana yang mendukung untuk memperlancar ekspor hasil-hasil perkebunan dari Indonesia. Kemudian terjadi perubahan kepemilikan tanah dan tenaga kerja. Serta yang terakhir, penduduk semakin bertambah, sedangkan lahan pertanian semakin berkurang karena disewa untuk perkebunan akibat timbul kelaparan di mana-mana. Oke, next ke pembahasan terakhir mengenai politik etis. Politik etis atau politik balas budi ini dilatar belakangi oleh kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Politik etis sendiri dicetuskan oleh Theodor van de Venter atau Peter Broshoff menerbitkan artikel berjudul Eres Schuld yang berarti utang kehormatan dalam jurnal The Gids pada tahun 1899. Van de Venter kemudian menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi bangsa Belanda. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Belanda. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina kemudian menerapkan politik etis. Adapun program dari politik etis yaitu yang pertama adalah edukasi atau pendidikan. Pendidikan dibuka dengan model pendidikan barat. Diharapkan dari pendidikan ini muncullah kesetaraan dan emansipasi. Kemudian yang kedua adalah irigasi atau pengairan. Ini membangun saluran-saluran irigasi, kemudian membangun sarana dan prasarana pertanian. Juga subsidi untuk industri dan kerajinan bumi. Selanjutnya ada emigrasi. Ini melakukan perpindahan penduduk keluar Jawa sampai di Suriname. Adapun tujuan emigrasi yaitu untuk memeratakan jumlah penduduk. Selanjutnya adalah penyimpangan dari penerapan politik etis. Yang pertama adalah dalam bidang edukasi itu ternyata hanya untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan. Kemudian irigasi itu ternyata hanya untuk mengairi perkebunan Belanda. Sedangkan emigrasi bukan untuk meratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan Belanda yang ada di luar Jawa. Kemudian berdirinya sekolah-sekolah. Pembangunan sekolah ini memunculkan kaum terpelajar. Ada sekolah angka 1 dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung diperuntukkan untuk pegawai negeri dan orang kaya. Kemudian ada sekolah angka 2 atau sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak pribumi pada umumnya dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Dampak politik etis yang pertama, membangun sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian. Kemudian pembangunan sarana transportasi memunculkan kaum terpelajar yang mempelopori pergerakan nasional Indonesia. Kemudian pemerataan penduduk Indonesia dan meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Demikianlah pembahasan materi sejarah dimulai dari kekuasaan VOC di Indonesia sampai politik etis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.